profesi content writing ini kan masih jarang ya Kak ya buat tunanetra khususnya. Usahanya Kak Dani sama Kak Juwita ini kayak melalui pelatihan kemarin itu untuk memperkenalkan content writing itu gimana ya? Apakah cuma melalui cara itu atau ada cara lain Kak? Gimana ya? Maksudnya tuh ini ya, kalau jadi cara-cara memperkenalkan profesi content writing, content writer kepada teman-teman tunanetra lainnya gitu, misalkan ya. Pertanyaannya maksudnya gitu. Kalau aku, karena aku kan ikut training, pernah magang di ThinkWeb, pernah training di itu yang memang khusus untuk content writer. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke kayak teman-teman yang memang suka nulis. Aku ini sih suka ya dalam tanda kutip sedikit mempengaruhi lah gitu ya. Jadi kayak itu yang nulis kayak gitu tuh juga bisa kayak gini loh gitu. Karena kan memang kebanyakan kan sejauh ini yang aku lihat teman-teman tunanetra itu lebih seringnya kan nulisnya cerpen, lebih ke sastra lah ya gitu. Tapi kalau ke artikel gitu misalkan itu kan belum gitu. Dan kalau di bidang content writer itu aku sebenarnya lebih cenderung suka nulis ke artikel dibanding ke sosial media konten. Kalau Kak Deni kan beda ya, agak beda dikit. Kalau Kak Deni lebih suka ke sosial media konten aku rasa gitu. Jadi aku ngajakin teman-teman untuk nyoba, maksudnya yang aku tahu mereka pasti suka nulis ya gitu. Itu yang pertama, karena untuk coba lihat tipe-tipe tulisan artikel gitu yang ditulis di media online gitu. Jadi terus ayo belajar nulis bareng gitu. Lebih kayak begitu sih. Kalau training yang kemarin itu kan justru memang itu angkatan perdana loh ya gitu, angkatan pertama, dan itu benar-benar masih uji coba. Kemarin aku sama Kak Dani itu memang benar-benar ini materinya kalau ke levelnya segini ketinggian nggak ya, apa kita perkenalkan dulu gitu. Nah itu jadi kita juga kemarin itu sebenarnya ya kalian itu kelinci percobaan kita sebenarnya. Gitu. Tapi kemarin itu bisa dibilang kalian itu angkatan yang membanggakan lah gitu, maksudnya bahkan aku aja ikut training content writer gitu kan, dengan yang ngajarin itu memang sangat berpengalaman di bidangnya. Itu aja anak tunanetra masih pada kocar kacir gitu, apalagi kalau misalkan kita yang ngajar. Itu sebenarnya kemarin jadi ketakutan kita juga sih ya, dan ya gitu. Iya. Jadi itu sih gitu. Paling itu usahanya selain training itu mempengaruhi teman-teman untuk nyobain belajar nulis artikel dengan jenis yang lain gitu. Itu kalau aku, nggak tahu kalau Kak Dani. Nah, kalau ini sekarang aku Kak yang mau cerita Kak. Oke. Ya. Kalau aku gini, aku kan ada kakak tingkat yang dia juga suka nulis. Dia jadi kontributor juga di salah satu media online Solider. Kalau pernah dengar Kak Dani sama Kak Juwita. Nah, aku tuh sering gini dikasih masukan, kamu coba kirim-kirim tulisanmu kemanapun, ikut lomba atau mungkin ikut pelatihan, ikut training gitu. Jadi dengan cara kamu ikut lomba atau ikut training atau ikut pelatihan, kan kamu mesti ada satu target. Jadi pasti itu akan membuatmu tertarik gitu loh. Tapi kalau kamu misalnya cuma asal-asal nulis, itu katanya sih untuk menuju ke dunia content writer atau penulisan itu susah. Jadi memang harus kita memaksa untuk entah itu ikut lomba, kirim tulisan, atau ya ikut training gitulah. Itu kalau cerita dari aku gitu sih Kak. Gimana Kak Dan? Gimana Kak Dani cerita aku tadi? Soalnya kalau Kak Dan ini yang aku tahu sering kirim-kirim tulisan nih gitu. Dia lumayan rajin tuh. Kak Dani putus-putus nih. Kak Dani menghilang. Kan suaraku? Sudah. Oke, suaraku kedengeran? Ya. Oke. Ya, mungkin
itu sih memang benar kalau kita cuma nulis-nulis aja, ya seperti yang mungkin kalau ingat aku pernah sampaikan di penutupan training kemarin ya, untuk menulis dengan lebih baik gitu. Jadi makanya kalau ikut lomba ya itu lebih ke ini sih sebenarnya ngasah skill ya, terlepas dari kita menang atau enggak gitu ya, lebih ke ngasah mental kita aja, kita mau ikut berkompetisi lah gitu ya sama orang awas gitu, apalagi ya nggak cuma lombanya nggak cuma yang sesama disabilitas doang gitu misalnya, ya betul gitu akan lebih punya target gitu. Terlebih kalau aku sih ya, ini orang beda-beda, tapi mungkin gini, kalau kita punya terikat sama instansi gitu ya, misalnya tadi seperti kakak tingkatnya Henok di Solider kan dia punya tanggung jawab untuk misalkan nyetor artikel dalam sebulan harus berapa misalnya gitu ya. Nah itu jadi ada target, karena kalau nggak dikerjain ya pasti nggak enak dong sama Solidernya gitu ya, udah kasih kesempatan. Atau misalnya di media lain juga kayak gitu, jadi lebih terpacu karena kita punya tanggung jawab sama lembaga atau sama orang lain yang sudah ngasih kepercayaan gitu. Jadi ketika orang misalnya ini kurang ini tulisannya harusnya gini, kita revisi, akhirnya karena kita harus revisi kita jadi perbaiki tulisan kita kan. Nah jadi lebih bagus lagi gitu biasanya. Nanti kalau udah sering begitu nih, misalkan Enok sekarang sering nulis, coba nulis di blog misalnya gitu ya, tulisnya ala-alanya nggak apa-apa gitu ya, ala-ala aja, alay-alay ya tulisannya. Nanti kalau 3 tahun 5 tahun lagi coba tengok lagi blognya, gue nulisnya dulu kayak gini gitu, sekarang tulisannya udah lebih bagus pasti gitu. Aku juga kalau nengokin blog aku zaman dulu kayak ginian aja dicurhatin ya di blog gitu. Kayak sesuatu yang nggak penting gitu. Tapi kalau aku lihat kemarin ya aku share ke anak peserta konten writing training juga kan, ada tulisan aku di Shopee, di IDN Times gitu. Terus aku tengok lagi tulisanku di blog zaman dulu, jauh beda gitu. Itu kan terlihat bedanya gitu. Jadi ya memang harus sering aja gitu. Terlepas dari itu misalnya mau kirim tulisan secara lepas atau ikut lomba. Kalau ikut lomba atau tulisan artikelnya lepas gitu ya, kayak ngirim ke media gitu kan, kita nggak ada yang ngejar-ngejar kita aja sih, itu kesadaran kita aja, kita mau bikin lagi atau enggak gitu ya, atau udah stuck terus berhenti gitu, bisa nyemangatin diri apa enggak. Kalau buat aku challenge-nya di situ. Tapi ketika kita tergabung sama lembaga gitu atau instansi sama media tertentu yang ngasih kita tugas, kita jadi merasa punya tanggung jawab kan, jadi harus lebih baik lagi dan harus memenuhi deadline yang mereka minta itu sih. Oke, jadi ya ada macam-macam ya Kak ya cara untuk Kak Islam memperkenalkan dunia menulis, Kak, dari Kak Juwita, dari aku, dari Kak Dani gitu ya. Terus ada 2 pertanyaan lagi Kak yang mau aku tanyain. 2 pertanyaan terakhir. Loh, Kak Dani. Satu nih kayaknya jawabnya. Enggak, ini yang satunya soal training kemarin. Halo ya. Ya. Yang soal training kemarin. Training. Oke. Yang aku jadi pesertanya. Nah, gimana sih tanggapan Kak Dani sama Kak Juwita mengenai kami sebagai peserta kemarin? Apakah kami itu masih harus banyak belajar, atau kami itu orang yang susah diajarin, atau gimana Kak? Waduh, susah diajarin. Atau kami nulisnya terlalu alay atau gimana? Enak Kak Ju. Oke, aku nggak akan jawab secara diplomatis, tapi aku akan jawab sejujur-jujurnya ya gitu. Jadi kira-kira begini, rata-rata siap-siap Henok. Deg-degan kali dengernya. Iya. Jadi rata-rata teman-teman sebenarnya memang karena kalian berangkat dari hobi kalian memang suka menulis gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya memang untuk pilihan topik itu sebenarnya kalian sudah ukurannya termasuk kreatif lah gitu. Tapi memang ada beberapa masalah yang sering ditemuin di tunanetra gitu. Misalkan typo. Itu typo tuh jelas-jelas kalau teman-teman tunanetra itu masih banyak yang bermasalah di situ gitu. Bahkan aku dulu training itu sampai dikasih kayak list kata-kata yang memang
tunanetra itu kan sering salah gitu di situ gitu. Misalkan kayak nulis forum itu ada yang pakainya V bukan pakai F kayak gitu, atau kata sambung di mana yang dipisah mana yang disambung kayak gitu, atau mana yang harus pakai spasi atau enggak itu, terus kalimat yang enggak efektif jadi yang terlalu panjang gitu, terus yang pakai koma banyak gitu. Sebenarnya rata-rata memang kesalahan yang memang kesalahan yang sering terjadi itu. Tapi kalian bukan orang yang susah diajarin menurut aku. Justru jujur aja ya, kemarin itu aku tuh happy sekali sebenarnya ngajarin kalian itu gitu. Karena ya kalian tuh komit ngerjain tugas gitu, dan sebenarnya tuh yang lebih penting itu Henok. Jadi bukan soal kalian itu sepinter apa nulisnya, tapi adalah sebenarnya kalian itu masih tetap mau belajar gitu. Karena ya seperti tadi yang dibilang sama Kak Deni, aku aja kemarin nengokin tulisan aku yang tahun kemarin aja, yang tahun 2019 sama yang tahun 2020 sekarang gitu. Itu tuh sudah beda gitu. Jadi itu akan terlihat progresnya meskipun itu sangat perlahan gitu. Tapi itu nggak jadi masalah, nggak jadi soal buat apa yang ngajarin kalau selama kalian masih punya semangat buat itu. Itu sebenarnya itu. Gitu kira-kira. Kak Dani? Jadi ini ya, kita nggak terlalu payah-payah banget gitu lah ya Kak ya. Enggak. Masih sedikit menengah ke atas sedikit gitu ya. Enggak kok, kalian bagus. Bagus kok. Iya. Sebenarnya gini, kalau lihat tadi ya, nambahin sedikit dari Kak Juwita ya, lebih ke sebetulnya tadinya kan kita mau offline ya pelatihannya, tapi karena pandemi jadinya akhirnya kita alihkan ke online. Dan di online ini kita kan terbagi beberapa sesi ya, kita dari Agustus itu kan udah punya grup WhatsApp, sudah ada sharing, ada diskusi di sana gitu ya. Terus ada terbagi harinya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai 12, terus tanggal 13 gitu ya. Terbagi gitu sesi-sesinya, dan sebenarnya itu kan sebuah rangkaian training yang panjang gitu ya. Jujur awalnya aku tidak terlalu berharap ini anak-anak bakal konsisten gak ya sampai akhir gitu ya, karena kan terbagi ya, itu panjang durasinya gitu. Tanggal 5 datang, tanggal 6 atau tanggal 13 belum tentu datang, kan namanya online kan. Habis itu kalau mau minggat mah minggat aja, susah dihubungin kan juga nggak bisa, orangnya jauh kan gitu. Beda kalau offline, kita 2 hari selesai gitu. Tapi ternyata kalian itu semuanya ada gitu sampai selesai gitu. Kalau kita bilang 90% semuanya ngerjain tugas gitu. Itu kalian tuh udah komit sih menurut aku gitu ya, dari awal sampai akhir semua rangkaian kegiatannya kalian ikutin, tugasnya pada ngerjain gitu, datang gitu semuanya, di semua sesi kalian datang gitu. Itu tuh udah bagus banget sih gitu. Itu aku udah senang banget sih gitu. Dan bahkan saat sejujurnya pas aku bikin form evaluasi tentang pelatihan ini ke kalian gitu ya, aku tuh udah siap-siap aja nih kalau ada yang komen-komen tidak puas, mengkritisi dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya ya udahlah, ini kan training pertama gitu ya, konten training pertama gitu. Terus online dari Pertuni juga pertama, aku dan Kak Juwita juga pertama kali ngisi sesi ini gitu. Jadi kalau memang banyak kekurangan dan teman-teman banyak kritik misalnya gitu, nggak apa-apa, ternyata kalian itu rata-rata positif gitu jawabannya. Oh makasih Kak dan lain-lain gitu. Tuh aku happy banget sih baca feedback kalian gitu. Nah, jadi ya untuk angkatan perdana ini ya lumayan sukses ya Kak ya, hitungannya ya Kak. Udah nggak lumayan lagi sih, aku bilang masuk sukses besar sih. ya menurut kami sih ya gitu ya. Karena dari feedbacknya kalian kayaknya puas gitu, jadi kita juga happy ya cuy ya. Gitu sih. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai